warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini, datang ke rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat sunat tarawih dan witir. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada malam yang kedua di bulan Ramadan. Di malam yang kedua, bulan yang suci, bulan yang agung bernama bulan suci Ramadan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita boleh mengintrospeksi yang sehari yang kita lakukan tadi. Mana yang lebih banyak ibadah, mana yang lebih banyak gharatnya, mana yang lebih banyak bermainnya, mana yang lebih banyak lengahnya. Bisa tadi kita introspeksi. Kalau tadi masih sedikit ibadah kita, Quran kita sedikit tadi baru yang kita baca, berarti besok mesti harus kita tambah lagi. Kalau lebih banyak kita hari ini melihat handphonenya, maka besok harus lebih banyak lagi kita meninggalkan handphonenya. Karena mata pendengar kita ini ada di dalam Ramadan ini spesial untuk kita. Orang banyak menginginkan Ramadan tapi tidak Allah takdirkan. Ada satu hari menjelang Ramadan yang meninggal dunia, ada 2 hari menjelang Ramadan yang meninggal dunia, ada seminggu menjelang Ramadan yang meninggal dunia. Kita alhamdulillah Allah beri peluang. Kan ada kita yang meninggal baru kan? Ada yang meninggal baru kembali ke situ, kan ada. Allah beri kita nikmat hidup sampai kita di malam yang kedua di bulan Ramadan. Ini suatu hal yang luar biasa, nikmatul uzma, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakanlah nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan, saking mulianya bulan Ramadan diturunkan rahmat padanya. Saking mulianya bulan Ramadan diampuni dosa apa pada bulan Ramadan. Saking mulianya Ramadan dibuka pintu surga seluas-luasnya. Siapa yang beribadah dalam bulan Ramadan, Allah jamin surga untuknya. Ditutup pintu neraka. Dan bahkan samping saking mulianya bulan Ramadan, malaikat pun yashtaghiluna ilallah. Para malaikat pun seluruhnya sibuk mengaminkan doa orang yang bermunajat kepada Allah di malam di siang Ramadan. Malaikat hari ini melihat sampai disebutkan dalam riwayat hadis, malaikat maut pun dia tidak bekerja. Malaikat munkar dan nakir pun dia tidak lagi bertugas untuk menanya mayat di dalam kubur di dalam bulan Ramadan. Itu mulianya bulan Ramadan. Dalam riwayat hadis Sayyidina Anas bin Malik, malaikat maut tak bertanya dia di dalam kubur. Begitu dalam hadis. Tata'akhar su'al katanya, ditakhirkan pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kubur itu untuk orang yang meninggal dunia di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ancak Pak, meninggal itu dalam bulan Ramadan ancak betul. Bagus sekali. Kenapa tata'akhar soal pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu ditakhirkan. Ditakhir ditunda sampai nanti masuk Syawal barulah ditanya. Maka kalau yang ada ini mati, cak di bulan itu mati. Jadi tunggu Syawal bulan ini. Masalah ustaznya dah apa dah belajar. Bagus bulan ini. Kenapa malaikat munkar dan nakir tidak bertanya, tidak menanyakan jenazah di dalam kubur? Karena malaikat munkar dan nakir sibuk. Apa kesibukan malaikat munkar nakir? Mengaminkan doa orang-orang
bermunajat kepada Allah di bulan Ramadan. Begitu dia. Makanya termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan termasuk malaikat yang sudah tidak lagi bertugas. Karena tugas malaikat Jibril menurunkan wahyu. Wahyu yang diturunkan tak ada lagi karena Nabi sudah meninggal dunia. Mencucurkan rahmat lagi. Kemudian ketika bulan Ramadan, seluruh malaikat pun mereka itu sibuk untuk mengaminkan doa orang yang bermunajat kepada Allah. Begitu mulianya bulan suci Ramadan. Jadi makanya enak orang-orang meninggal dalam bulan suci Ramadan, enak sekali. Tidak langsung ditanya di dalam kubur, tidak langsung diazab di dalam kubur. Azab kubur ini pasti Pak. Disebutkan dalam hadis, fa innal adzabal qabri haq, azab kubur itu hak, wa adzaban nar haq, azab neraka itu hak pasti. Azab kubur itu pasti, azab neraka itu pasti. Setiap kita ditanya di dalam kubur kita dengan 5 pertanyaan. Man rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma ikhwanuka, wa ma dinuka, wa ma qibladuka. Ditanya dengan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini menggunakan bahasa Arab, tidak bahasa kita. Menjawabnya pun dengan bahasa Arab. Jadi walaupun awak orang Ojulah umpamanya, tetap ditanya oleh malaikat itu dengan bahasa Arab, tak pakai bahasa Ojulah. Ada yang malaikat ngomong kan, jadi siapa suatu orang yang katanya, macam dia. Tetap ditanya man rabbuka. Siapa man rabbuka? Kita menjawab dengan bahasa Arab, Allahu Rabbi. Orang Arab atau tak orang Arab, pertanyaannya sama, bahasa yang dipakai adalah bahasa yang sama. Nah orang Inggris kah dia, nah orang Amerika kah dia, nah orang Papua kah dia, tetap pertanyaan man rabbuka wa ma nabiyuka. Dalam riwayat hadis, dalam at-tadhkirah fi amwal al-akhirah, 1 kali pertanyaan itu tak dapat kita menjawabnya, maka dipukul pula lah kita dengan 1 kali pukulan. Yang 1 kali pukulan itu tubuh kita terbenam sampai ke bawah. Begitu azab kubur itu dibayangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk mensiasati jangan kena azab di kubur itu, si Abu Nawas ada cerita Abu Nawas dalam kitab Nawawirul Arab. Kata Abu Nawas, aku akan selamat, kata Abu Nawas. Aku tidak akan bisa ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kalau tak percaya kalian, tengoklah nanti, kata Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sakit, kata Abu Nawas kepada anak dan istrinya, aku berwasiat kepada kalian, hai anakku dan istriku. Kata Abu Nawas, kalau nanti aku meninggal dunia, kafanilah aku dengan kain kafan yang sudah lusuh, sudah sobek-sobek. Ada kain kafan yang sudah lama disimpan, lusuh, warnanya tak putih lagi, dah sobek-sobek pula. Kapannya aku pakai kain kafan itu, kata Abu Nawas. Jelas, bulan sakit Abu Nawas, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan Abu Nawas meninggal dunia. Ketika Abu Nawas meninggal dunia, anak dan istri ingat. Kata sang anak, ayah berwasiat kepadaku. Kata ayah, kalau ayah meninggal dunia, ayah tolong dikafani dengan kain kafan yang sudah lusuh, yang sudah sobek, tidak warnanya lagi putih, yang sudah kusut lah pokoknya, yang sudah lama, kain kafan yang lama. Oh ya, kata ibu, betul, ayahmu kemarin berwasiat seperti itu. Kata istrinya Abu Nawas. Dimandikanlah Abu Nawas. Setelah dimandikan, dicari kain kafan yang jelek, kain kafan yang lusuh, kain kafan yang buruk, dikafanilah Abu Nawas dengan kain kafan itu. Disalatkan Abu Nawas, kemudian dikuburkan. Setelah Abu Nawas dikuburkan, kan di dalam hadis Nabi, sab'atul khatawat, 7 langkah keluarga meninggalkan kubur, langsung datang 2 orang malaikat namanya Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang, dibuka oleh malaikat Munkar lahat, dibuka oleh malaikat Munkar, cepat membuka, cepat pula menutupnya kembali. Kata malaikat Nakir, ya apa aku tutup balik? Kata malaikat Nakir, salah buka wajah katanya. Apa namanya? Ibuku jenazah kalau tayo bertanggung dia. Alun ke malaikat Nakir, ke malaikat Munkar Allah. Apa tandon? Kain kafan lah cabin-cabin katanya. Kain kafannya dah lusuh, kain kafannya dah lama katanya. Berarti itu tandonnya lah buat tayo bertanggung
buka awak kata dia. Jadi kata Abu Nawas, ikannya Jordan macam-macam kalian bisa tipu kalian kata dia. Kata Abu Nawas, itu dalam kitab Nawadul Arab. Itu kan cerita, saya kita tidak. Kalau nak cuba-cuba lah nak apa orang. Itu kita kamu you just tak sukses dia tak beri kami pay dulu macam ni. Mana tahu kan? Gara-gara memakai kain kapan sobek tadi itu tertipu daripada malaikat mungkar dan nakir. Ni mulianya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan yang ishtaghalul malaikah, para malaikat sibuk. Hari ini para malaikat sibuk dalam bulan Ramadan sibuk. Mulai dari tadi malaikat mengaminkan doa orang yang berdoa ketika berbuka puasa. Apapun yang kita munajatkan kepada Allah, apapun yang kita inginkan kepada Allah, ingin kita cepat dikabulkan, mintalah ketika berbuka puasa. Minta ketika buka puasa, apa yang nak inginkan? Anak kita Allah sukseskan dalam pendidikannya, kita Allah beri keturunan, Allah mohon kepada Allah pada saat-saat itu fastajabalah, maka Allah akan mengabulkan daripada doa kita. Ramadan disebut juga dengan syahrul tarbiyah, syahrul malaikah, bulannya malaikat. Karena malaikat sibuk mengaminkan doa kepada Allah. Yang kedua, Ramadan disebut juga dengan syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Apa maksud bulan pendidikan? Orang yang berpuasa dia akan dididik. Dididik dengan cara apa? Dengan cara disiplin. Itu puasa kan mesti tepat waktu, Pak. Sahur ada batasannya. Azan tak boleh lagi makan. Azan tak boleh lagi minum. Sudah disebutkan dalam ayat begitu juga, dalam hadis Nabi begitu juga. Jadi kalau kita terlambat makan sahur, tiba-tiba ketika kita makan sahur 7 menit lagi umpamanya, waktu 7 menit lagi waktu azan subuh, cepat-cepat makan. Ketika kita makan, rupanya masuk waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana hukum puasa kita? Yang di dalam mulut wajib untuk dibuang. Tak boleh lagi kita telan. Kalau seandainya kita telan makanan kita tadi, maka kita kena 3 sanksi hukum fikih. Pertama, kita tetap wajib menahannya sampai waktu berbuka puasa. Yang kedua, kita dianjurkan untuk mengganti puasa kita nanti setelah Ramadan karena dianggap itu tidak sah. Yang ketiga, kita diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tarbiyah, dididik kita. Maka kalau dah azan jangan makan minum lagi, jangan ada mulut tu wajib dibuang kan. Kalau ditelan, tapi biasanya orang kita hendak perlu baru puasa itu musajid. Kalau yang musajid itu ada azan lain, kalau itu lah. Kalau itu ada apa betul betul. Orang kita kan macam tu. Bila nak berbuku mencari masjid yang paling cepat azan. Bila berhenti sahur jadi masjid yang paling lambat azannya. Ke situlah mengambil kiblatnya itu. Dah tarbiyah, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Diatur mulai menahan, diatur kapan, mulai berbuka diatur kapan, dan disebut dengan syahrul tarbiyah. Memang Ramadan itu bulan yang perlu punya ilmu di dalamnya. Tak bisa kita tidak ada ilmu dalam bulan Ramadan, tak bisa. Harus ada ilmu. Ibadah seluruhnya dengan ilmu. Salat dengan ilmu. Salat harus ada ilmu. Pernah kita menengok si mu'allaf, orang bermusuh Islam salat. Tiba sujud pula. Tiba ruku pula. Tiba i'tidal. Dan yang ketika sujud itu kadang nyangkit pun tangannya bangkit dari sujud. Nak sujud balik, nyangkit pun tangannya balik. Jadi ketika kita tanya ke mu'allaf ini, awak kenapa tadi sujud? Kata si mu'allaf yang sujud itu yang mana Pak? Kata dia. Yang meletakkan kedua tangan bertumpu ke lutut itu, kata dia. Itu ruku namanya itu. Jadi yang sujud itu mana? Yang sujud itu meletakkan dahi ke jidat kita ke lantai, itu namanya sujud. Kenapa kau sujud? Kata si mu'allaf yang tak ada ilmu, tak tahu saya, pokoknya imamnya sujud, saya sujud pula, kata dia. Imam meletakkan itu pula yang saya lakukan. Ini tidak ada ilmu. Mardud ditolak. Haji mesti harus ada ilmu. Umrah mesti harus ada ilmu. Ramadan, puasa Ramadan wajib harus ada ilmu. Seluruh ibadah harus ada ilmu. Salat tadi harus ada ilmu. Jadi ada satu kisah si Joha namanya. Si Joha ini pergi salat subuh ke masjid. Dia lama nak salat subuh ke masjid. Tiba di awal-awal Ramadan mencukup puluh
baru salat subuh ke masjid pas di awal bulan Ramadan, di subuh Ramadan. Imam guru punya diampai dia membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah salat subuh rakaat hampir 1 jam lagi. Salat subuh saja. Orang yang baru mencuba salat subuh ke masjid terasa lama rasanya. Balik dia pulang bersumpah, nanti dia salat ke masjid dia kata si Joha tadi. Nak betul imam dia nak akan kita kan kalau salat agak panjang sedikit itu imam mau salahkan. Tak iman apa salahkan imam. Tapi imam ni tak betul lah kata. Kita baru salat baru kata si Joha. Masa imam dia pakai surah Al-Baqarah salat subuh. Aku tak mau lagi salat ke masjid kata si Joha. Minggu 1 minggu Ramadan, 2 minggu Ramadan, 3 minggu Ramadan. Memang si Joha tak ada lagi salat subuh masjid. Karena terlalu panjang imam pada subuh pertama Ramadan kemarin. Dirayulah si Joha oleh kawannya. Kata kawannya, iyalah datang ke masjid balik, kata dia. Salat subuh ke masjid, berkah untuk subuh tu Allah bukakan pintu rezeki, Allah bukakan pintu rahmat. Kata si Joha tak. Kalau imam jujur, imam lagi kata si Joha, aku takkan salat subuh ke masjid itu. Imamnya lama kata si Joha. Kata kawan tadi, tidak. Imamnya biasa-biasa saja. Dan bahkan sekarang sudah ayat pendek-pendek dibaca oleh imam tu, kata teman si Joha, untuk merayu si Joha. Di malam di subuh yang ke-26, si Joha mulailah niat hatinya subuh besok datang ke masjid. Keluar Joha subuh tu keluar dari rumahnya, pas berpas-pasan pululah imam. Joha keluar rumah, imam pas puluh di muka jalan ke masjid. Kata si Joha, Mam, ayo Joha, kata imam, subuh ni sama-sama datang ke masjid. Mam, kalau awak kau jadi imam. Kata Joha kepada imam, kata imam ni, ya saya nanti jadi imam insyaAllah. Kata si Joha, Mam, kalau boleh Mam, beko ni cara imam membaca ayat apa Mam ini. So Joha kata, dia jemaah bertanya muda itu ke imam pada sembahyang tu Joha yang nombor. Mam ni, beko imam rencana baca surah apa Mam? Surah apa yang membaca beko? Kata si Joha kepada imam. Kata imam ni, aku membaca surat yang ringkas saja. Surat pendek aja nyo kata imam tadi kepada si Joha. Ya surat pendek itu surat apa Mam? Cerita nama surat apa Mam? Nak ada surat pendek aja nyo kecil si imam kepada Joha. Dia surat apa Mam? Nak kata si Joha kepada imam. Kata imam, insyaAllah saya suruh nanti baca surah Al-Fil. Al-Fil kata si imam. Kata si Joha, oh kalau Al-Fil jalan nak jadi pergi salat ke masjid Mam. Jangan cik si Joha, kenapa? Nak tamam nak taruh tamam tarik je lah Mam, tarik je lah. Kata si Joha kepada imam. Akhirnya Joha nak jadi pergi salat ke masjid. Yang terfikir di otak Joha, kepada aja surah Al-Baqarah. Al-Baqarah apa artinya? Sapi. Al-Baqarah artinya Al-Baqarah apa? Sapi, sapi betina. Al-Fil apa artinya? Gajah. Mana nak ada sapi pada gajah? Mana nak ada sapi pada gajah? Itu besar gajah lagi. Jadi kata si Joha, mana waktu imam kata kecil lah. Batang awal Ramadan itu sulit sapi kecil. Hampir 1 jam salat subuh. Ini pun sulit gajah. Belum dibaca dari jalan. Tentu nak kira 2 jam salat dari di rumah tarik je lah. Itu dia apa tu? Si Joha kebohongan. Tak ada ilmu. Maka oleh kerana itu syahrut tarbiyah. Kalau orang itu macam ni. Al-Fil. Al-Fil itu surah apa? Apa ayatnya Al-Fil? Apa yang sama Joha apa ayatnya? Ada dapat itu surah Al-Fil. Apa surah Al-Fil ayatnya pertama? Alam tarakai. Mana panjang alam tarakai daripada alif lam mim Al-Baqarah? Panjanglah alif lam mim. Alam tarakai apa? Alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tapi ni Joha ada ilmu, tidak jadi si Joha kau mulai dari malam 26 itu sampai akhir Ramadan, nak jadi si Joha datang ke masjid dia tidak ada ilmu. Maka Ramadan syahrut tarbiyah, mesti harus ada ilmu kita di dalamnya. Mesti harus kita mengkaji ilmu lagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah dalam Ramadan ada dijadwalkan Ustaz Somad datang ke masjid itu. Timba ilmu tarbiyah, syahrut tarbiyah, bulan yang pendidikan.
Pendidikan kita didik diri kita, kita didik nafsu kita, kita didik jati diri kita untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan hikmah, mendapatkan barakah daripada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Kemudian terakhir, yang ketiga, Ramadan disebut juga dengan Syahrul Rahmah. Bulannya rahmat, rahmatnya Allah. Ramadan disebut dengan Syahrul Rahmah sebagaimana di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya yang berjudul Nasaihul Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat tentang agama dan wasiat perkara iman. Di dalam itu disebutkan rahmat. Ternyata Ramadan ini bukan rahmat untuk muslim saja, tapi rahmatan lil kafatin 'amman nas, rahmat untuk seluruh manusia. Mohon maaf, orang kafir pun mendapatkan rahmat di dalam bulan Ramadan. Buktinya mereka juga ikut menjual pemukulan di sore Ramadan. Jalanlah kita ke daerah-daerah Sialang, daerah Payung Sekaki, daerah Durian sana, jalan pula kita di daerah Kulim. Mereka jual buku. Yang membeli siapa? Orang Islam. Orang Islam kenapa mau beli? Karena yakin pula rasanya buatan mereka nikmat, buatan mereka lezat, dan itulah pula rahmat. Bukan itu saja rahmatnya, mereka juga mendapatkan bagian daripada suatu kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Ketika orang Islam libur, dia dapat pulau libur. Ketika orang Islam pulang mudik, ini dapat pulau. Ketika pokoknya begitulah rahmat. Maka oleh kerana itu rahmatnya li'amatan nas, untuk umum daripada seluruh masyarakat muslimin, muslimat, kafir wal kafirah, seluruhnya mendapatkan perolehan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam itu, wa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Mulai daripada manusianya dapat nikmat daripada Allah, dapat rahmat daripada Allah, sampai kepada hewan pun dapat rahmat daripada Allah. Hewan pun dapat rahmat daripada Allah. Senang hewan-hewan itu ketika di dalam bulan suci Ramadan. Ya, yang dulunya mungkinnya makannya sekali-sekali makan makan ikan teri, kinilah mulai makan ikan bakar. Mulai pula juga walaupun tulangnya untuk inyonya, tapi jadilah. Tapi sering pula lah mereka untuk menikmati yang seperti itu. Karena bagaimanapun seorang muslim ketika dia berbuka puasa itu suatu hal yang nikmat sekali. Lebih daripada itu nanti Allah berikan suatu kenikmatan ketika kita menunggu waktu detik-detik kita berjumpa dengan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Makanya seorang mukmin itu sangat gembira, sangat bahagia. Disebutkan di dalam hadis Nabi, bahagianya seorang mukmin ketika dia menunggu detik-detik bunyinya beduk. Tadi kan waktu tunggu betul tu, bunyinya beduk LRT itu dia itu. Kita tunggu betul tadi itu. Itu yang kita tunggu karena kita ingin minum, kita ingin makan, kita ingin melepaskan dahaga haus kita ini. Nanti kita akan lebih senang lagi daripada menunggu itu ketika kita menunggu berjumpa dengan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Surga nanti ada babul bil jannah, satu surga, di dalam satu pintu di surga namanya Babul Rayyan. Dia akan berkata nanti di dalam surga, ya shaimin, hai orang-orang yang berpuasa, ana babukum, aku adalah pintu kalian, fadkhulu bima syi'tum, maka masuklah dengan kehendak hati kalian. Itu kata pintu surga yang bernama Babul Rayyan besok di akhirat. Ragu juga kita lagi Ustaz, dan pilih masuk surga, Ustaz. Semuanya kita masuk surga. Nah, yang menjamin tidak ada bisa ormas-ormas yang menjamin orang masuk surga, tidak ada. Kalau ada pula hari ini ormas atau firqah yang dia saja masuk surga, orang lain pun tidak dengar. Nabi sudah menjamin kita masuk surga. Kullukum dakhalal jannah, kata Nabi. Seluruh kalian ini masuk
masuk surga kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali satu saja orangnya kata Rasulullah. Man aba, kecuali orang yang aba kata Nabi. Sahabat bertanya, wa ma huwa aba ya Rasulullah? Siapa yang aba itu ya Rasulullah? Kata sahabat, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang disebut dengan aba adalah orang yang dia bermaksiat denganku, dia tinggalkan sunnahku, dia ukur sunnahku, dia jauhkan sunnahku, maka orang inilah orang yang aba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah kita seyakin-yakinnya kita ada peluang untuk masuk surga, maka berpuasalah di siang Ramadan, bacalah Quran, dirikanlah tarawih, dirikanlah witir, dirikanlah qiyamul lail, kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis sahih itu. Pintu surga bertanya, ya shaimin, hai orang-orang yang berpuasa, ana babukum, aku adalah pintu kamu, masuklah kamu ke dalam pintu aku. Siapa yang dipanggil oleh pintu surga? Orang yang berpuasa. Maka kalau orang yang dapat puasa ketika itu aku kena impor, kenapa nak kena impor? Katanya, dia pernah berpuasa kata di dunia. Kalau tidak pernah berpuasa, tidak akan pernah dia memasuki pintu yang khusus untuk orang yang melaksanakan puasa. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh pintu surga itu nanti, dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita melaksanakan ibadah puasa di siang Ramadan. Hadza wabillahi taufiq. Inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.